Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Mbah Putri, Mbah Nur, Mbah Rom, yang kita hormati juga Pak Dewo, Pak De Arifin, Eyang Sri, juga Eyang Sri yang ada di ruang depan, adik-adik, lalu saudara-saudara dari keluarga Santi, dan wabil khusus Ananda Akmal dan Ananda Dewi yang sedang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di rumahnya Ananda Akmal ini dalam rangka, orang Jawa bilang apa ya, selamatan ya, selamatan ngapati, mapati itu ngapati. Oh, itu bilang ngapati dan mapati. Yes, pokoknya intinya berdoa dalam kerangka kehamilan Ananda Dewi yang sudah 4 bulan. Jadi prinsipnya pertemuan pada malam hari ini yang pertama tentu saja adalah bersyukur ya. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan pada Ananda Akmal dan Ananda Dewi, berhasil hamil. Berhasil hamil itu jangan dianggap remeh dia. Itu nikmat yang luar biasa. Akmal berhasil menghamili, Ananda Dewi berhasil dihamili. Jadi ini jangan dianggap remeh. Ini nikmat yang luar biasa. Ya. Al-Quran dengan sangat retoris menyatakan itu. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Coba terangkan olehmu tentang air mani yang kamu pancarkan ini. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu yang menciptakan atau aku yang menciptakan? Ya, ini pertanyaan retoris yang tidak perlu jawab. Sebab jawabannya sudah pasti bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akmal kan mung sadurmo mancar gitu itu. Ceprot gitu ya toh. Tapi yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dipancarkan sekalipun, sudah masuk ke tempatnya sekalipun, belum tentu jadi. Wong nyatanya juga ada yang sudah dipancarkan berkali-kali juga nggak jadi. Meskipun kadang-kadang hanya disenggol aja jadi. Gitu. Ya itulah makanya istilahnya menunjukkan bahwa dalam hal persoalan kehamilan itu sekali lagi itu betul-betul merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus disyukuri. Jadi harus disyukuri, dan kesyukuran itu insya Allah nanti akan Allah tambah nikmat itu, sehingga kemudian nanti berarti kalau Allah tambah itu berarti nanti hamil lagi nanti. Jadi itu syukur yang pertama. Jadi atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jangan kemudian merasa bahwa itu atas karya kamu, itu jangan. Tidak. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kenapa sampai kemudian memerintahkan
bersyukur pada Allah dan pada orang tua itu, sekali lagi yang menciptakan itu Allah. Hanya memang ya melalui wasilah, melalui melalui jalan adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan itu, ya. Bertemunya sperma dan ovum itu, ya. Akmal lebih tahu tentang itu, ya. Tentang prosesnya itu. Jadi sekali lagi bukan kita tapi Allah, ya. Meskipun Allah mengakui ada faktor kita juga, ya. Itulah sebabnya makanya Allah di dalam penciptaan manusia itu selalu menggunakan dhamir mutakalim ma'al ghair. Inna khalaqnakum, kami menciptakan manusia. Karena Allah itu di dalam menciptakan manusia itu juga melibatkan agen lain. Dalam hal ini adalah orang tua, bapak dan ibu. Jadi Allah itu dalam hal perbuatannya yang melibatkan agen lain, biasanya Allah kemudian menggunakan dhamir mutakalim ma'al ghair. Termasuk inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Itu di dalam menurunkan Al-Qur'an itu ada agen lain yaitu Jibril. Lalu kemudian yang menjaganya ya para hufat itu. Makanya para hufat itu, para orang-orang yang hafal Al-Qur'an itu luar biasa kedudukannya di sisi Allah, karena itu merupakan bagian dari mekanisme Allah menjaga janjinya dalam Al-Quran yang akan menjaga Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran itu sampai kapanpun akan terjaga. Jadi poin yang pertama selesai, yaitu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu merupakan anugerah. Ya, jadi anugerah ya, jadi betul anugerah, bukan anunya yang gerah, bukan mal ya, anugerah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua tentu saja di dalam acara ngapati atau papati dalam rangka 4 bulan ini dalam rangka berdoa. Berdoa untuk apa? Ya berdoa untuk memohon agar supaya janin yang sedang dikandung oleh Mbak Dewi itu betul-betul Allah jaga dengan selamat dan dikembangkan sedemikian rupa jasmani dan rohaninya, sehingga nanti kemudian pada saatnya lahir dalam keadaan sehat walafiat, selamat, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan nanti bayi yang dilahirkan itu tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh atau anak yang solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah orang lalu sok bertanya, lah kuwi apa ono dasare wong kok ono 4 bulan, ono 7 bulan. Ya dasarnya ya perintah untuk berdoa itu. Perintah untuk berdoa itu kan sifatnya umum. Allah itu memerintahkan kita untuk memohon kepadanya dalam segala urusan kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu pernah menyampaikan, berdoalah kamu meskipun terkait hanya dengan persoalan tali sepatumu yang putus. Ya mungkin dulu itu kan kita bayangkan orang di padang pasir, kalau jalan di padang pasir harus pakai sepatu, lalu kalau sepatunya putus itu pasti akan mengganggu ya. Itu sampai suruh berdoa itu terkait dengan itu saja harus berdoa itu. Apalagi persoalan-persoalan yang besar terkait dengan persoalan keselamatan dunia akhirat, persoalan anak. Oh itu sudah pasti diperintahkan untuk berdoa. Ya. Dan doa itu, Masya Allah ya, dalam perspektif agama kita itu bahkan merupakan inti dari keberagamaan, inti dari ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu
otaknya ibadah. Doa itu intinya ibadah. Oleh karena itu, dari perspektif ini sesungguhnya umat Islam, terutama yang di Indonesia itu sangat-sangat religius sebenarnya, sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Soalnya sithik-sithik donga, sithik selamatan. Kita itu kan konsepnya kan selamatan. Kalau di dalam apa itu tradisi selingkaran hidup ya dari mulai ini ya baru hamil aja sudah doa, nanti 7 bulan doa lagi, nanti baru ceprot saja itu sudah brokoan itu baru apa ya, barokahan berarti itu kan, barokahan. Terus kemudian akikoh, terus apa kayak orang tedak siten, terus sunatan, terus nikahan, lahir ke meneh, karek ngitung lahir ke ping piro ya toh, sampai kemudian ketika meninggal pun didoakan lagi. Jadi doa apa intinya itu doa. Jadi itu memang penting doa itu, karena justru dengan berdoa itu menunjukkan bahwa diri kita itu betul-betul merasa sebagai hamba yang butuh ditolong, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu momentum-momentum tadi itu sekedar momentum saja sebenarnya. Sebenarnya doanya tidak harus 4 bulan 7 bulan. Mestinya ya doa itu malah setiap hari kalau perlu, setiap habis sholat kalau perlu. Tetapi memang ya kita ini kan persoalannya kan makhluk budaya ya, sehingga ada hal-hal yang kemudian dibudayakan supaya itu menjadi kesadaran bersama bahwa itu penting ya, itu penting sehingga kemudian jangan sampai dilupakan ya. Seperti ini kalau misalnya tidak dibudayakan bisa jadi lupa, tidak jadi perhatian sehingga kita tidak berdoa sama sekali. Bisa jadi, ya bisa jadi. Tapi dengan adanya budaya itulah makanya kemudian kita setidak-tidaknya itu ya momentum ini kita berdoa. Mohon maaf itu yang mestinya ya setiap saat. Kalau salah mohon maaf. Tapi dibudayakan menjadi halal, bihalal. Lah orang-orang iki setahun pisan lah jaluk ngapura iki. Lho nak misal ora ono halal bihalal, ora ono bodoh, bisa jadi kita tidak pernah minta maaf selama hidup, bisa jadi. Oleh karena itu momentum jangan dianggap sebagai hal yang sepele. Momentum itu penting dalam kerangka budaya untuk menyadarkan kita akan pentingnya sesuatu itu secara bersama kita sadar. Ya. Nah, lebih-lebih terkait dengan persoalan anak. Ya. Wah ini kita memang mau tidak mau memang harus serius dalam berdoa. Dan Al-Quran mengajarkan kita terkait dengan persoalan bagaimana kita memohon agar anak kita menjadi anak yang soleh itu luar biasa itu. Ya. Dari mulai misalnya doa Nabi Ibrahim ya, yang diabadikan dalam Al-Quran itu apa? Rabbi habli minas shalihin. Apal mal? Apal enggak? Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Loh itu ya Allah, beri kami ya Allah keturunan yang soleh-soleh. Ya. Lalu apalagi doa yang dalam Al-Quran yang mohon anak itu, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan. Jadi yang suami ya minta diberi istri, yang istri minta diberi suami. Ya. Dan juga anak keturunan yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, menyejukkan mata. Sebab kita itu ini penting ya, penting. Jadi minta anak itu sudah penting, tapi lebih penting lagi menjadi anak soleh yang penting. Nah, jadi berdoa minta anak itu jangan titik. Berdoa minta diberi anak, minta diberi keturunan itu baru koma. Harus dilanjutkan dengan anak yang soleh, anak yang qurrata ayun, yang
menyejukkan pandangan tadi. Tewas dikai anak tapi nyepetke moto ya piye. Tewas dikai anak tapi malah di masalah terus piye? Malah repot malah. Oleh karena itu jangan hanya diberi anak titik. Seperti juga jangan hanya berdoa diberi umur panjang, jangan titik. Umur panjang tapi loro-loronan terus kemudian mati suul khotimah, lah ngapain? Ya, umur panjang taat di jalan Allah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi umur panjang itu koma ya, jadi koma, sehat walafiat sampai dengan misalnya husnul khotimah. Harus begitu ya berdoanya. Nah, kembali pada doa terkait dengan 4 bulan ini sangat penting gitu. Ya, karena apa? Ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa pada usia 4 bulan itulah ditiupkan roh ke dalam janin yang semula hanya bersifat fisikal itu, kemudian di situ menjadi bayi yang lain dengan yang semula karena sudah ada tiupan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditiupkan roh itulah sekaligus kemudian Allah menetapkan apanya itu bikatbi rizqihi, lalu kemudian apa lagi? Ya, amalihi, amalnya, wa ajalihi, ajalnya, wa saqiyun au sa'idun. Kalau kita pernah ngaji kitab Arba'in Nawawiyah pasti pernah membaca hadis itu. Hadis nomor berapa Nur? Mbak, hadis nomor berapa? Lali, pasti bagian awal Mbak. Innamal a'malu binniyati loh Mbak. Ya itu ya. Oke ya. Baik ya. Jadi makanya penting itu 4 bulan itu. Kalau dulu biasanya menitoni yang ramai, sekarang kecenderungannya malah banyak yang mapati karena ada dasarnya bahwa pada usia 4 bulan itulah ditiupkan roh sekaligus Allah tadi menuliskan katakanlah apa yang kemudian disebut sebagai takdir. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak kita itu sekali lagi tadi itu menjadi anak yang sehat, jasmani rohani, dan kemudian tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh dan sholihah. Nah, yang perlu kita pahami ya, bahwa doa itu sebenarnya tidak sekedar doa secara verbal, secara kata-kata kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sesungguhnya harus berfungsi direktif dan bahkan imperatif. Ya, Mal, ini diingat-ingat Mal. Jadi doa itu sekali lagi hendaknya berfungsi direktif dan imperatif. Direktif itu apa maksudnya? Justru doa itu mestinya kemudian mengarahkan kita, menuntun kita, bahkan imperatif, memerintahkan kita. Maksudnya apa? Ya bagi mahasiswa misalnya, ya Allah besok saya ujian ya Allah, mohon saya diberi lulus, hasilnya baik. Ya jangan berdoa toh. Doa itu kemudian harus mengarahkan kita, menuntun kita. Berarti apa? Mengharuskan kita belajar, memerintahkan kita belajar. Kalau kita mau lulus dengan baik, ya. Nah, jalur lulus dengan baik atau belajar. Waduh, tapi ya. Tapi ya kalau misalnya nggak belajar ya tetap berdoa, jangan sampai kemudian nggak belajar tambah doa sisa gitu ya, tambah parah meneh gitu. Makanya saya dulu tuh seringkali malah justru kalau nggak belajar tambah doanya tambah kenceng malah. Ya Allah, karena bisa ujian sementara nggak sempat belajar, ya tolong ya Allah mudah-mudahan. Jangan rada keliru janjane iki. Ana sing luwih HP, ya belajar temenanan. Dungane tenanan. Lah sing rada kurang apik kuwi ndonga tok ora sinau. Atau sinau tok ora ndonga. Lah sing tambah ora apik meneh kuwi ora sinau ora ndonga. Kuwi sing paling tambah ora apik meneh. Jadi saya lumayan. Jadi malah yudroku kulluh la yudroku kulluh.
segala sesuatu yang tidak bisa kita capai semuanya ya dicapai, didapatkan sebagiannya. Jadi nah ora iso ndonga, ora iso usaha ya paling ora usaha, paling ora ndonga. Aja nganti ora dua-duanya. Tapi yang paling bagus tadi itu doa mestinya berfungsi direktif dan imperatif, mengarahkan sekaligus memerintahkan kita. Apa saja itu? Kalau kita minta sehat, ya berarti ya direktif dan imperatif. Ya, kira-kira begitu. Dan memang ada yang kemudian lalu kita sudah berusaha berobat, lalu kok kemudian Allah masih memberikan sakit, ya itu berarti ada faktor lain. Bisa jadi itu memang ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu-ibu, khususnya Ananda. Nah, terkait dengan persoalan anak tadi itu, kalau kita minta berdoa anaknya selamat, anaknya nanti jadi anak yang soleh dan solihah, itu berarti ya harus mengarahkan kita dan memerintahkan kita untuk betul-betul menyiapkan dan membawa anak kita menuju kepada tercapainya anak yang soleh dan solihah. Dan itu sudah dimulai dari mulai perencanaan menikah itu, makanya kemudian diminta untuk memilih calon yang terbaik dengan kriteria tertentu. Ketika hamil berdoa, ketika nanti lahir diakekoi, ketika nanti umur sekian harus diajari ini. Itu kan luar biasa. Coba bayangkan misalnya Nabi kita Muhammad SAW itu misalnya memerintahkan orang tua untuk mengajari anaknya, alimu auladakum bisibahah warrimaya. Ajari anakmu itu dengan berenang dan memanah. Dan aku pikir-pikir secara tekstual agak membingungkan itu. Loh, bagaimana tidak bingung? Nabi itu konteksnya di padang pasir, kok merintah ke wong tua ini kok ngajari renang nih. Renang ndi? Lah nek talang ngono ngajari kowe kudu renang nek pancen bener. Dari padang pasir kok Nabi perintahkan kok berenang. Nah, itu harus dimaknai secara simbolik. Ya. Berenang itu sebenarnya tujuannya apa? Apa tujuan berenang? Supaya tidak tenggelam. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti tenggelam dalam kehidupan. Lebih-lebih nanti tenggelam di neraka, itu jangan sampai. Nah, kalau memanah itu apa? Tujuannya? Hah? Titis. Memanah itu titis dalam menuju tujuan tertentu itu. Jadi kita itu oleh Nabi diperintahkan untuk mendidik anak kita sejak awal supaya punya daya tadi itu, tahan, sehingga kemudian survive tadi itu, tidak tenggelam tadi itu, baik dalam persaingan di dunia, lebih-lebih nanti jangan sampai tenggelam di akhirat. Demikian pula dalam hal membidik tujuan itu, bahwa hidup punya tujuan dan tujuan harus tercapai. Lebih-lebih tujuan kita nanti untuk mencari ridho Allah SWT, sehingga kemudian kita mendapatkan balasan surganya. Itu tujuan yang paling utama. Keseluruhan anak kita harus kita didik dalam rangka kesana. Jadi seorang bapak itu memang harus visioner. Dan dalam hal ini saya harus menyebut Mbah Kakung kita itu, Mbah Haji Munawar, Ali Munawar itu. Itu sangat biasa visioner dalam hal mendidik anak. Nisbate wong desa, nisbate wong Betawalan. Ya. Tapi kemudian ya alhamdulillah dengan visinya yang luar biasa ke depan itu, ya anak-anaknya yang kemudian mendapatkan manfaat luar biasa. Coba misalnya seperti saya dulu gak disekolahkan gitu, ya kan ya nanti saya mancul karo duduk ditambah mosong. Saya mosok gitu. Sewengi ini gue tambah cokoti lamu balik kosong belum malah itu tahu apa jenenge apa sih ngambang apa jenenge ngambang kalau sing tanah lo
Bengkolo, alah ya Allah. Bengkolo sak kosong ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Coba. Yahudi itu coba sama saja tuh ya. Wong kecilnya ya ning tambak ning apa namanya? Sawah itu. Nah orang sekolah ya tetap macul ning tambak. Nah alhamdulillah sekarang jadi direktur. Pernah ketemu di Santi. Nah saya ini jadi dokter tidak hanya dokter, ya, ketua rumah sakit, kepala rumah sakit. Ya, coba neng wong Tawakalam sudah di ketua rumah sakit itu kan ya dulu nggak bayangkan. Alhamdulillah. Termasuk terkait dengan Hamah itu, masya Allah itu visionernya bapak. Dulu Hamah itu nggak boleh sekolah sama bapak. Kudu ngaji Quran. Ya. Padahal saya kepengen ke sekolah karo ngaji dulu. Mau nak ngaji tok, nak sekolah tok. Ternyata apa? Bapak kepengen bapak Hamah itu di rumah memang, ben tetap ngaji Quran, ben iso di pondok. Ya. Kemudian lalu apa namanya? Ya betul, alhamdulillah kemudian di pondok, di rumah. Coba kalau sekolah zaman segitu peluang jadi pegawai masih sangat tinggi. Nah, sudah tidak mungkin di rumah, entah kemana juga. Gitu kan. Ya. Itu luar biasa visioner itu. Ya. Dan alhamdulillah kemudian ya sekarang punya pondok bisa teruskan ibu, bahkan lebih dari ibu, karena dulu ibu ngaji Quran tidak punya pondok, sekarang tidak punya pondok. Ya. Dulu sebelum punya pondok itu saya memang pernah matur dengan bapak-bapak apa yang barangkali cita-cita bapak yang belum terlaksana. Adikmu kena pondok. Nah itu aja bapak. Bahaya lalu kita bareng-bareng bikin pondok. Jadi ini tolong adik-adik ya, keponakan semuanya diketahui ini ya, terkait dengan bagaimana Mbah Kakung itu luar biasa visioner dan mendidik anak. Dan dalam mendidik anak ini Nabiullah Ibrahim itu luar biasa, harus menjadi model, menjadi contoh bagi kita. Kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Yang juz pertama mau berakhir itu ayatnya tidak hafal, nanti dicari ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idzibtala Ibrahim ma rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika aku menguji Ibrahim dengan berbagai macam ujian. Dan semua ujian-ujian yang aku berikan pada Ibrahim itu ditunaikan dengan sempurna. Coba, tidak ada orang yang diuji seberat Ibrahim. Ketika baru melahirkan itu atau sebelum melahirkan, Nabi Ibrahim harus suruh meninggalkan, padahal itu anak ditunggu-tunggu luar biasa lamanya sampai tua baru punya anak, lalu ditinggalkan karena perintah untuk berdakwah. Dan lalu Nabi Ibrahim sampai kemudian ngadu juga kepada Allah dan berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihi. Itu doanya Nabi Ibrahim itu. Ya Allah, aku meninggalkan keluargaku di lembah yang sangat gersang, ya Mekah itu. Tapi kemudian Nabi Ibrahim memohon untuk diberi rahmat, ya. Dan kemudian semoga kemudian orang-orang itu pada rindu dengan Mekah itu. Wah, doa itu kemudian dikabulkan. Mekah itu menjadi negara yang sangat aman, meskipun toh di sana gersang, tapi segala macam ada, dan orang seluruh dunia semuanya hadir di Mekah. Ya. Ini bukti Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim.
Nah, termasuk kemudian apa yang dijelaskan dalam doa ayat ini tadi, ya. Kemudian Allah kan berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kemudian Allah berfirman, ini sesungguhnya aku ja'iluka akan menjadikan kamu Ibrahim lin-nasi imam, menjadi imam bagi seluruh umat manusia. Tapi Ibrahim meskipun sudah diberi janji oleh Allah seperti itu, ya, tidak kemudian merasa puas. Wah, alhamdulillah aku kok mesti paringi Gusti Allah jadi pemimpin bagi umat manusia. Berhenti enggak? Tapi apa Ibrahim di situ? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, itu kalau dibahasakan dengan sederhana, yang kau jadikan imam itu jangan hanya aku ya Allah, tapi juga keturunan-keturunanku. Jadi Ibrahim itu tidak egois, tidak kemudian hanya mikir ke dirinya sendiri, mbah engko anak-anaknya keturunan iki mbah, tidak seperti itu, tapi dipikirkan betul. Kalau min dzurriyyati. Nah, kemudian Allah memberikan pengecualian, qala la yanalu ahdul zalimin. Oke, tapi janjiku ini tidak untuk orang-orang yang zalim. Nah, selama keturunan itu tidak zalim, maka Allah janjikan keturunan Ibrahim menjadi pemimpin umat manusia. Dan sejarah akhirnya kemudian juga mencatat bahwa kemudian keturunan Ibrahim itu juga menjadi nabi-nabi dari keturunan Hajar turun Ismail sampai kemudian ke Nabi Muhammad yang dari Sarah kemudian turun Ishak sampai kemudian Nabi Isa. Luar biasa. Makanya itu kemudian disebut sebagai dzurriyyah yang barokah itu di situ. Ya. Jadi dzurriyyah yang barokah, keturunan yang barokah, keluarga yang barokah, yang menjadi baik. Nah, kita berdoa semoga keluarga kita ini menjadi keluarga yang barokah. Keturunan-keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang barokah, yang membawa kebaikan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi umat manusia sebanyak mungkin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kita mohon kepada Allah itu penting, ya. Jadi kemarin waktu pernikahan didoakan, waktu sekarang 4 bulanan didoakan, besok kalau 7 bulan kalau masih perlu didoakan kembali, meskipun tidak harus ngundang seperti ini, ngundang lagi juga bagus, ya. Nah, misalnya orang ngundang tapi dikirimi ora apa-apa. Bagus. Jadi didoakan dari rumah, ya. Apa diundang di Cirebon yo itu Mbak Dewi, ya, acaranya di Cirebon. Ya, naik kereta bersama nanti. Hah? Oh, di Jakarta sekarang, ya. Apalagi ke Jakarta itu lebih baik lagi, ya. Iya, ya. Apalagi ke Jakarta lebih baik lagi. Ya, jadi itu, ya, jadi doa lagi, nanti akikoh doakan lagi terus sampai terus didoakan. Ya, sehingga kemudian dengan begitu insya Allah mudah-mudahan kalau doa itu kemudian juga menjadi tadi bersifat direktif dan imperatif bagi kita, ya insya Allah nanti mudah-mudahan bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu menjanjikan ana inda dzanni abdi bi. Aku itu tergantung dari sangka-sangka hambaku. Nah, orang yang berdoa itu biasanya orang yang optimistik. Orang yang masih mau berdoa itu biasanya orang yang optimistik, dan orang yang optimistik biasanya orang yang punya husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu diwujudkan dengan usaha, ya. Nah, insya Allah perpaduan antara doa dan usaha itulah yang kemudian betul-betul menjadi wasilah dikabulkannya doa itu, sehingga apa yang menjadi harapan kita, menjadi tujuan kita, menjadi keinginan kita, khususnya keinginan dan harapan Anda Akmal dan Anda Dewi dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bukan panjang sekali, ya, nggak sadar saya. Ya, mohon maaf. Terima kasih.
Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.